Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Mas Satwa Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update lagi kondisi burung terucukan ya teman-teman, yang sekarang sudah 2 minggu saya pelihara dan sudah 9 hari makan fur kering sendiri ya teman-teman. Kalau sudah fur kering otomatis sudah mandiri ya. Dan saya akan update kondisinya, perkembangannya selama 1 minggu ya teman-teman. Dari minggu lalu kan itu saya update juga ya, dari minggu lalu sampai hari ini itu sudah 1 minggu. Dan ada perubahan pastinya ya teman-teman, baik itu dari pertumbuhannya ataupun pertumbuhan bulu-bulu yang belum maksimalnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ruangan tempat saya menyimpan burung-burungnya. Dan saya akan update juga satu burung yang masih dalam kondisi mambung nanti di akhir ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya mulai dari sini dulu ya. Nah, itu burung kolibri kelapa ya teman-teman, yang masih hijauan, masih trotol maksud saya ya, karena itu jantan. Itu masih trotol, dan walaupun betina itu umurnya umur trotolan ya teman-teman, atau masih ganti bulu sebagian ya, walaupun nantinya tidak jadi metalik ya teman-teman. Tetapi ini kan sudah ada metaliknya, dan ini 100% jantan ya teman-teman. Nah, itu masih trotol, belum ada yang rontok lagi bulunya, dan kondisinya sehat-sehat saja ya teman-teman. Dan kita lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini burung terucukannya sudah tidur tuh. Nanti lebih jelasnya ya saya akan turunkan. Dan di sini masih ada 4 burung ya teman-teman. Burung sogon, burung konin, burung kenari, dan separaja ya teman-teman. Itu semuanya masih ada. Dan oke, langsung saja kita review burung ini dulu ya teman-teman, burung terucukan ya. Nah, oke teman-teman, ini dia ya burung terucukannya, sudah saya ambil ya teman-teman. Sekarang sudah berada di bawah dan juga sudah bangun ya teman-teman tuh. Dan untuk bulunya teman-teman bisa lihat itu baru bangun ya teman-teman, dan kedinginan juga mungkin ya, karena belum ini ya teman-teman, masih hitungannya masih anakan ya. Jadi ya sangat wajar sekali kalau burungnya seperti itu ya teman-teman. Jadi si bulunya itu belum bagus dan belum enak dilihat ya teman-teman. Nanti kalau sudah mau mandi, sudah dijemur maksimal ya teman-teman, itu pasti akan bagus ya. Yang penting sekarang jangan sampai terlalu kedinginan, karena kalau misalkan terlalu kedinginan sudah pasti burungnya nanti bisa sakit ya teman-teman. Dan ini ada cicak juga nih. Ada cicaknya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ini karena kebetulan belum saya kasih jangkrik juga ya teman-teman, itu saya kasih pepaya tuh sudah habis tadi. Nah, ini belum saya kasih jangkrik juga sore hari, jadi nanti kita kasih jangkrik juga ya teman-teman. Saya keluarkan ya supaya lebih jelas, karena ini burungnya jinak ya teman-teman. Saya fokuskan dulu. Nah, sip. Nah, sekarang respon lolohnya ini masih ada ya di umurnya yang segini ya teman-teman. Jadi hitungannya kalau sudah 9 hari pur kering itu, kalau saya ya yang loloh biasanya umur 23 hari. Nah, umur 23 hari itu sudah pur kering ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah 9 hari pur kering, jadi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 hari ya teman-teman, atau usianya 1 bulanan ya teman-teman. Ini usia 1 bulan. Ini sudah seperti ini. Respon lolohnya masih ada ya teman-teman,
Dan ini burungnya kalau siang aktif sekali teman-teman, jadi loncat-loncatnya itu udah lancar ya, udah seperti burung dewasa. Tetapi kalau lihat orang masih seperti ini ya teman-teman. Jadi dia itu masih ada ya untuk respon lolohnya ya. Dan kalau saya kasih jangkrik pun dia maunya itu disuapin ya teman-teman, belum mau langsung matuk jangkriknya ya. Dan untuk bulu-bulunya ini, walaupun bulu sayap kelihatannya sudah beres, tetapi bulu ekor ini masih bulu jarum ya. Tuh, bulu ekornya masih ada bulu jarumnya ya, supaya lebih jelas kelihatan. Nah, saya akan coba dari sini. Tuh. Nah, masih dorong ekor ya teman-teman. Dan kelihatan juga ya tuh ekornya masih pendek ya teman-teman. Ini kurang lebih 1 sampai 2 sentian lagi ini sudah mentok ya. Dan untuk posturnya ini lumayan besar ya terucukannya. Walaupun ini kelihatan sangat besar karena kembung ya teman-teman, karena bulunya ngembang seperti ini. Tuh, tetapi kalau saya raba ini ya untuk tubuhnya besar ya teman-teman. Semoga saja jadi terucukan yang besar, yang gagah ya teman-teman. Dan untuk ini bagian perbedaan jantan dan betina ya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh, kalau jantan mulai menguning ya teman-teman. Tuh, dari samping paruhnya bagian samping itu sudah mulai menguning, dari pangkal lidah itu sudah mulai menguning ya teman-teman. Dan kalau betina itu sampai kapanpun warna mulutnya pasti berwarna pink ya teman-teman. Nah, ini sudah pasti jantan. Dan untuk selanjutnya kita kasih makan ya teman-teman. Nih saya sudah siapkan jangkrik ya. Biasanya saya kasih 3 ekor ya teman-teman. Nah kalau sudah mulai pur kering itu biasanya saya kasih 3 ekor hari kedua pur kering ya, maksud saya hari kedua pur kering itu saya kasih 3 ekor pagi dan 3 ekor sore ya teman-teman. Tetapi karena hari ini mau saya kontenin, jadi tadi sengaja belum saya kasih jangkrik ya, dan belum saya pindahkan juga untuk posisi sangkarnya tadi ya teman-teman. Yang pertama ya teman-teman sudah dia makan. Dan untuk selanjutnya ini yang kedua, tuh dia belum mau matuk ya, dia maunya itu masih disuapin ya teman-teman. Jadi belum mau matuk ngambil dari tangan ya. Nah, dan sekarang karena mungkin dia sudah lancar ya makan pur, makan buah, makan buah pepaya, makan buah pisang ya teman-teman. Jadi kalau digoda itu responnya kadang-kadang nggak ngejar dulu ya teman-teman. Kalau dulu kan ngejar ya, ada orang itu ngejar terus ya teman-teman, berapakan. Tetapi kalau sekarang jauh lebih kalem ya teman-teman. Kalau sekarang jauh lebih kalem, jauh lebih santai, dan juga si burungnya kelihatan makin makin mandiri ya teman-teman. Dan kalaupun jinak ya teman-teman, yang bagus itu jangan sampai ngejar sampai nabrak-nabrak ya. Jadi jinaknya itu ya tidak takut orang ya, sudah pasti ya teman-teman. Tidak takut kalau ada orang lewat, terus mau bunyi kalau digoda, terus kalau dikeluarin dari sangkarnya itu diam seperti ini ya teman-teman, tidak kabur-kaburan. Walaupun kabur itu cuma hanya terbang-terbang sedikit ya teman-teman, terus kembali lagi. Nah kalau misalkan digoda di sangkar itu dia mau bunyi ya. Nah itu kategori jinak yang saya inginkan ya teman-teman. Kalau yang sampai nabrak-nabrak jeruji sampai luka ya teman-teman, seperti burung yang burung bahan yang dapat dewasa dari alam itu kan biasanya nabrak-nabrak karena ketakutan ya, itu sampai berdarah ya teman-teman. Kalau di sini namanya notog ya. Jadi itu sampai berdarah ya di bagian depan. Nah bagian sini itu biasanya suka luka ya teman-teman, nabrak-nabrak jeruji. Nah jangan sampai
jinaknya itu seperti itu ya teman-teman. Nah kalau seperti itu, walaupun jinak itu burungnya rusak ya teman-teman. Jadi ya untuk saya sendiri itu saya tidak suka ya teman-teman. Jadi kalau ada orang itu parah ya ngejar ya teman-teman, seperti burung kelaparan ya teman-teman. Padahal dia sudah mau makan terus makanannya ada ya. Itu saya sering ya teman-teman dapat burung yang seperti itu. Tetapi dulu ya, karena saya juga ya lumayan sering meloloh burung-burung seperti ini ya teman-teman. Nah kalau sekarang, kalau saya lihat burungnya udah ngejar-ngejar seperti itu, walaupun belum jadwalnya makan, itu langsung saya kasih ya teman-teman. Dan kalau sudah mandiri, nah itu kalau burungnya mulai ngejar, itu caranya, kalau burungnya mulai ngejar, kita langsung deketin, terus goda sampai dia mulai bosan mangap-mangap. Nah jadi kalau di dalam ngejar, kita goda aja terus ya teman-teman, kita goda sampai dia mangap-mangap terus seperti tadi. Dan kita nggak perlu kasih makan ya, kita kasih jari doang. Nah seperti ini sampai burungnya mulai kesal ya teman-teman, jadinya ntar udah nggak mangap lagi ya. Nah dan biasanya ngejarnya itu berhenti ya teman-teman. Dan nanti kalau seperti itu lagi, kita lakukan hal yang sama lagi ya teman-teman. Dan biasanya itu sangat efektif untuk burung-burung yang jinaknya sampai ngejar-ngejar sampai ya luka-luka ya teman-teman. Oke, kondisi burungnya seperti ini, dan kita lanjut untuk melihat burung yang selanjutnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di depan kita sekarang sudah ganti burung ya teman-teman. Dan ini burung sogon yang masih dalam kondisi mabung ya. Di minggu lalu pun saya sudah update kondisinya, tetapi sekarang saya mau update setelah 1 minggu ya, ini apa saja yang sudah berubah lagi ya teman-teman. Di minggu ini bulu ini ya teman-teman, sebentar saya fokuskan dulu. Susah ya teman-teman. Nah di minggu ini bulu topengnya ya teman-teman, bulu metalik hitam yang ada di leher tuh, itu tengah-tengahnya habis ya. Tuh baru pada tumbuh ya teman-teman, dan banyak juga yang berjatuhan. Banyak yang rontok ya. Nah ini burungnya sekarang jadi galak lagi ya teman-teman ke tangan. Dia suka matuk-matukin tangan, dan pokoknya ini sekarang jadi agresif ya teman-teman. Jadi makin agresif, makin galak. Dan semoga saja burungnya ini secepatnya beres ya untuk mabungnya. Dan kalau melihat galak seperti ini, berarti burungnya sehat ya teman-teman, tidak ada masalah untuk kesehatannya ya. Dan bulu ekor juga kemarin saya temukan ada 3 helai yang rontok, berarti bulu ekor juga ini sekarang sedang dorong ya teman-teman. Burungnya malah terbang. Nah untuk bulu kepala itu kemarin baru beres ya teman-teman tuh. Sangat biru sekali kelihatan ya. Kalau bulu baru itu, bulu yang baru tumbuh biasanya masih basah kelihatan ya teman-teman. Birunya juga kelihatan ya. Nah, dan untuk bulu sayap tuh sekarang sudah kelihatan menyusun lagi, dari yang paling pendek sampai yang panjang tuh itu menyusun ya. Kalau kemarin itu ompong ya teman-teman. Nah yang ini jaraknya jauh ya. Malah terbang. Bentar ya teman-teman nih. Nah tuh sekarang mulai menyusun lagi ya. Tuh berarti itu sudah full tumbuh semua ya teman-teman. Nah kemarin kiri kanan yang bagian, susah sekali teman-teman. Nah bagian yang ke 1, kedua, nah 1 ya yang paling pendek, 2 dan 3 ya teman-teman. Burungnya malah tidur nih. Nah kalau dulu biasanya dia suka tidur di tangan seperti ini nih. Nah 1, 2, bagian yang ketiga ya teman-teman, sebelum yang panjang.
Nah itu kemarin nggak ada ya, sekarang sudah ada lagi ya teman-teman. Ini burung nggak bisa diam ya teman-teman. Saya masukkan lagi saja burungnya dan biarkan dia tidur lagi ya teman-teman. Nektarnya itu belum saya isi lagi karena tadi habisnya sudah tidur burungnya teman-teman, sudah mau tidur, sudah jam 6. Tuh nektarnya tinggal sedikit, hanya ya ada sisa-sisa sedikit doang ya teman-teman di samping-sampingnya ya. Ini burung sekarang makin galak teman-teman, ngejar ke tanganmu, ini ngejar ya teman-teman, tetapi tidak sampai yang nabrak-nabrak juga ya teman-teman. Jadi dia kalau ngejar itu cuman nemplok ya ke samping tuh, nemplok, tetapi nggak sampai nabrak-nabrak jeruji ya. Dan kalaupun sampai nabrak, burung ini sudah pasti tidak akan luka ya teman-teman, tidak seperti burung besar ya, karena ini kepalanya kan bisa sampai keluar ya, karena ini jarak jerujinya lumayan besar ya teman-teman. Jadi walaupun nabrak-nabrak ini nggak sampai membuat burungnya luka ya teman-teman. Sekarang dia jadi galak seperti ini ya. Oke. Untuk kondisi burung ini juga masih dalam kondisi mabung, tetapi untuk kesehatannya ini alhamdulillah burungnya sehat, makin aktif dan galak juga ya teman-teman. Ini makin galak dan sudah kembali jinak total seperti dulu ya. Dan kalau ada apapun lagi nanti yang terjadi, dan apapun yang terjadi untuk kedepannya pasti saya akan update ya, untuk burung ini, untuk burung yang lain juga, ataupun hewan-hewan peliharaan saya yang lain pasti saya akan update ya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan oke, terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.